Shalom, Bapak Ibu, saudara dan saudariku, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Senang berjumpa kembali dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Senin 4 Desember 2023. Semoga Anda semua, kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Hari ini dalam bacaan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 11, Matius mengisahkan kepada kita pertemuan antara Yesus dengan seorang perwira yang datang kepadanya dan meminta bantuannya supaya hambanya disembuhkan dari penyakit lumpuh. Dia meminta Yesus dengan iman agar hambanya disembuhkan dari penyakit lumpuh. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, saya ajak Anda untuk merenungkan perkataan dari sang perwira. Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saya pernah bertemu dengan seorang awam yang sukses. Kemudian seorang awam ini, saya bertanya kepada dia, apa resep dari kesuksesan? Apa yang membuat dia sukses? Beliau menjawab saya di luar ekspektasi saya, di luar apa yang saya harapkan, yaitu bahwa resep nomor satu dari kesuksesannya adalah kerendahan hati. Baru kemudian yang lain-lainnya, kata dia, seperti kerja keras, tanggung jawab, cinta terhadap pekerjaan yang ditekuni, kesuksesan, komitmen, kesetiaan, dan lain-lain. Tentunya menurut beliau bahwa kerendahan hati itu lahir dari iman yang dalam akan Tuhan yang sudah memberikan segalanya. Sehingga menurut beliau semuanya itu hanya titipan dan tidak ada yang bisa disombongkan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Dan untuk itu perlu kerendahan hati, sehingga tidak ada kata lain selain kerendahan hati. Tidak ada kata lain selain kemudian terus bersyukur kepada Tuhan. Dan tidak ada kata lain selain terus bekerja keras dan tidak pernah lupa untuk berbagi berkat, berbagi kebaikan dengan orang lain. Demikian sharing sang awam tersebut dengan saya. Jawaban saya ketika mendengar sharing beliau, saya hanya bisa bilang, wow, luar biasa. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih. Dalam Injil, seperti saya katakan di awal, kita di sini melihat teladan kerendahan hati dari si perwira. Dia datang memohon dengan penuh kerendahan hati pada Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Menyembuhkan hamba. Bukan anak, bukan istri, bukan keluarga dekat. Tapi hambanya. Menarik bukan? Hanyalah seorang hamba yang dia minta supaya Yesus sembuhkan. Artinya apa? Artinya bahwa si perwira tadi sangat mengasihi hambanya. Dan pastinya sang hamba pun demikian, sangat mengasihi tuannya. Dia menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Sehingga dia begitu dikasih oleh sang perwira. Sehingga sampai sebegitunya dia datang pada Yesus dan minta supaya hambanya disembuhkan, perwira tadi. Bahkan lebih jauh dari itu, si perwira ini dia sangat mencintai sehingga dia kemudian sungguh merendahkan dirinya di bawah Tuhan Yesus. Rendahan hatinya luar biasa. Dia menyadari ketidaklayakannya, keberdosaannya, sehingga tidak layak untuk dikunjungi oleh seorang hebat seperti Yesus, seorang yang suci seperti Yesus. Saudara dan saudari, bisa kita bayangkan betapa kerendahan hati dari perwira ini. Luar biasa. Sungguh dia kemudian juga berkata bahwa
Orang seperti Yesus hanya dengan sepatah kata saja bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit lumpuh. Kita bisa lihat bagaimana iman yang luar biasa dari si perwira ini. Yesus akui juga imannya ini. Dalam percakapan selanjutnya, Yesus kemudian menjadikan iman perwira ini sebagai teladan atau contoh buat yang lainnya. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, kebanyakan dari kita belum sampai pada level iman sang perwira ini. Kita cepat putus asa ketika apa yang kita minta belum Tuhan kabulkan. Kita sudah menyerah duluan. Kita bilang, ah percuma berdoa. Sudah terlalu banyak. Tuhan tidak kabulkan. Kita tidak sabar untuk menanti jawaban Tuhan. Kita kurang iman, boleh saya katakan demikian. Dan satu hal yang pasti adalah bahwa kita kurang rendah hati. Bahkan sama sekali tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita seperti mau mengatur Tuhan. Kita bosi. Kita mau mengatur Tuhan harus begini, harus begitu. Kita tidak mau ikut kehendak Tuhan. Kita tidak mau seperti Bunda Maria. Terjadilah padaku menurut perkataan. Beranikah kita? Kita yang harus ikut kehendak Tuhan. Bukan Tuhan ikut kehendak kita. Saudara dan saudariku, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih, di masa Minggu Advent yang pertama ini, kita diundang. Kita diundang untuk hidup selalu dalam pengharapan, dan lewat bacaan-bacaan suci hari ini, kita diundang menjadi orang-orang yang rendah hati. Biarkanlah iman yang berbicara dan bukan ego kita. Biarkanlah karunia iman yang Tuhan berikan kemudian menjadikan kita rendah hati. Dan kita boleh kemudian mengalami banyak mujizat Tuhan dalam hidup kita. Serahkan diri kita pada Tuhan. Ingatlah selalu bahwa mujizat itu nyata juga bagi kita, bagi saya dan Anda. Dan tidak hanya untuk segelintir orang. Kita sering bercakap, ah Tuhan hanya kasih dia. Tidak. Tuhan untuk semua. Kasih Tuhan untuk kita semua. Mujizat Tuhan untuk kita semua. Mujizat itu nyata untuk semua orang beriman. Dan semua orang yang merendahkan diri di bawah Tuhan. Dan semua orang yang rendah hati. Semoga. Semoga berkat Allah, Tritunggal Maha Kudus, turun dan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menjalani hari ini dengan penuh senyum.